Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Di tahun ajaran baru ini, kita diawali dengan bab pertama tentunya. Ada yang tahu tentang bab apa kita akan bahas? Ya, betul. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada bagian materi ini, kita akan belajar bilangan berpangkat bilangan bulat, bentuk akar, dan bilangan berpangkat pecahan. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah mampu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional, bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Jadi nanti kalian akan belajar mengenai sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Kemudian harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Baik, kita simak materinya ya, Nak. Pengertian perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Misalnya, Ibu mempunyai bilangan A pangkat N. Nah, ini perkalian berulang A sebanyak N faktor. Ya. Apa itu N? Di sini N-nya adalah sebagai pangkat atau eksponennya. Jadi A pangkat N, A-nya adalah bilangan pokok atau bilangan dasarnya atau istilahnya basis, dan N disebut pangkat atau istilahnya dengan eksponen. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Nyatakan sebagai perkalian berulang dari bilangan bentuk pangkat berikut. Ibu ambil berapa contoh di sini? Ada 4 contoh. 3 pangkat 2, 5 pangkat 3, negatif 2 dipangkatkan 4, negatif 3 pangkat 4. Yuk, kita bahas bagian A. 3 pangkat 2 berarti perkalian 3 berulang sebanyak 2 kali. Kemudian 5 pangkat 3, perkalian 5 berulang sebanyak 3 kali. Ya, betul ya. Kemudian bagian C, di sini negatif 2 di dalam tanda kurung. Artinya perkalian negatif 2 berulang sebanyak berapa kali? 4 kali ya, sebanyak pangkatnya ya, Nak. Kemudian kalau yang D, di sini posisinya negatifnya tidak dalam kurung, maka negatifnya tidak dipangkatkan ya, Nak. Yang dipangkatkan adalah 4-nya. Baik, kita pisahkan dalam kurung, berarti di sini perkalian 3 berulangnya sebanyak 4 kali. Negatifnya ada di luar ya. Kalau kita akan mencari hasilnya, yuk kita cari bagian A. Berapa 3 pangkat 2 itu? 3 kali 3 berapa, Nak? 9 ya. Kemudian 5 pangkat 3, perkalian 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5, 25. Kali 5, 125 ya. Yang bagian C, ayo, Nak. Di sini negatif kan negatif, ingat. Apa nih, Nak? Negatif kan negatif. Positif ya. Negatif 2 kan negatif 2, positif 4. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Hasilnya berapa, Nak? Betul, 16 ya. Nah, yang ke bagian D di sini negatif 81. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3, 81. Berarti hasilnya negatif 81. Kita lanjutkan ke sifat perpangkatan pada perkalian ya. Kita simak bagian yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kita buktikan yuk. Ibu punya satu bilangan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Hasilnya, ingat 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2, 4. Kemudian 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 3 kali, 2 kali 2 kali 2. Berulang 3 kali berapa, Nak? 8. 4 kali 8 berapa, Nak? 32. 32 kita ubah basisnya ke basis 2. Ayo, ada yang tahu 2 pangkat berapa? Betul ya, 2 pangkat 5. Coba. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 2, 32. Betul ya. Adakah koneksi pangkat 2, pangkat 3, dan 5? Ada, yaitu dibagaimanakan? Dijumlahkan ya. Baik, kita lihat sifat yang kedua. Pangkat M dipangkatkan N. Sama dengan atau sama dengan boleh ditukar. A pangkat N dipangkatkan M. Karena perkalian itu sifatnya komutatif ya. Di sini pangkatnya dikalikan. Oke. 2 pangkat 3 pangkat 2. Berapa? 2 pangkat 3, 8. Dipangkatkan 2, hasilnya 64. 64 itu 2 pangkat berapa, Nak? 6 ya. Tadi 2 pangkat 5, 32. Berarti 2 pangkat 6 adalah 64. Ada koneksi 3, 2, dan 6? Ada, yaitu diperkalikan. Ya, terbukti ya. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, A kali B pangkat M itu menjadi dijabarkan. Jadi apabila ada basis yang berbeda dipangkatkan, maka
hasilnya akan sama dengan bilangan tersebut dipangkatkan, diperkalikan. A pangkat M kali B pangkat M. Dipangkatkan bilangan yang sama ya. Kita lihat contohnya. 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan berapa 2 kali 3? 6 ya, pangkat 2. Oke, berapa? 36. Kita lihat kalau dijabarkan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2? 9. Berapa hasilnya? 36. Betul ya? Baik, kita ulang kembali dari awal. Apabila perkalian basis yang sama, ya, perkalian basis yang sama, pangkatnya dibagaimanakan, nak? Dijumlahkan. Kemudian suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal diperkalikan. Apabila ada dua basis yang berbeda dipangkatkan, maka hasilnya akan sama dengan penjabaran bilangan berpangkat tersebut, ya, diperkalikan. Oke, paham ya, Nak ya? Mudah ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini latihan soalnya, nanti kalian kerjakan ya. Baik, nanti kalian ketika ingin melihat soal lagi bisa di skip ya videonya dan kalian kerjakan. Ini sebagai tugas yang harus kalian upload nanti ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat perpangkatan pada pembagian. Nah, sekarang pada pembagian, tadi pada perkalian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kita lihat buktinya dengan contoh ya. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Kalian sudah tahu ya 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. 2 pangkat 2, 4. Berapa? 32 dibagi 4? 8. 8 itu berapa kalau diubah ke basis 2? 2 pangkat 3, betul. Ada koneksikan 5, 2, dan 3. Lihat pangkatnya 5, 2, dan 3. Ada ya, dikurangi. Ya. Jadi pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Ya. Paham ya, Nak ya? Baik, kita lanjut ke sifat yang kedua. A dibagi B dipangkatkan M. Sama halnya tadi perkalian, tinggal dijabarkan saja tapi bentuknya dalam bentuk pembagian ya. Berarti A pangkat M dibagi B pangkat M. Ibu ambil contoh di sini 4 dibagi 2 dipangkatkan 3. Kalian tahu hasil 4 bagi 2 ya, tentunya 2 ya. Dipangkatkan 3 hasilnya 8. Kalau kita ubah ke penjabarannya seperti apa? Katanya menjadi 4 pangkat 3 kali dibagi 2 pangkat 3 ya. Berapa 4 pangkat 3? 4 kali 4. 16 kali 4. 64. Dibagi 2 pangkat 3. Tadi sudah 2 pangkat 3 berapa? 8. Berapa 64 bagi 8? 8. Ternyata hasilnya sama ya. Berarti sifat yang tadi disebutkan memang terbukti benar adanya. Ya, apabila bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Apabila pembagian bilangan dipangkatkan, maka tinggal dijabarkan bilangan berpangkatnya ya, dibagikan. A dibagi B pangkat M, jabarkan saja menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Paham ya, Nak ya? Oke, di sini ada latihan soal, silakan nanti kalian kerjakan ya. Sekian dulu dari Ibu, ini adalah pembahasan bab pertama di bagian pertama atau part pertama ya, mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kita akan ketemu lagi di pangkat 0 dan pangkat negatif serta bentuk akar ya. Baik, hari ini kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.